Apa salahnya sih merayakan Natal di dalam rumah? Oh, alasannya karena itu ribut, mengganggu ketentraman warga sekitar. Lah, orang Islam sendiri banyak yang membuat acara, kegiatan, mengundang artis, membuat acara 3 hari 3 malam. Bahagia dan penuh damai ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya sangat hangat gitu ya untuk kita diskusikan. Topik ini di topik kali ini adalah tentang perayaan Natal yang oleh beberapa orang, terutama yang berasal dari kalangan radikal ya, yang melarang. Namun di sisi lain kita tahu bahwa Natal adalah perayaan penuh sukacita, damai dan kasih sayang ya. Kenapa ya banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai ataupun pendawa-pendawa mengatakan bahwa Natal itu haram gitu, mengucapkan Natal itu haram ya. Padahal merayakan Natal damai sukacita itu ya. Kenapa sih ada yang melarang perayaan Natal? Apa yang salah dengan merayakan Natal yang penuh kebahagiaan dan damai ini? Nah, kita akan mengupas tuntas ya pandangan-pandangan yang beberapa seputar Natal gitu ya. Dan tentunya saya sendiri ingin tahu pendapat teman-teman, saudara-saudara. Jadi jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah setelah menonton video ini. Dan kalau kamu suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Apa salahnya sih merayakan Natal di dalam rumah? Oh, alasannya karena itu ribut, mengganggu ketentraman warga sekitar. Lah, orang Islam sendiri banyak yang membuat acara, kegiatan, mengundang artis, membuat acara 3 hari 3 malam, dangdutan, musik. Apa kalian tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang Nasrani? Apa kalian tidak memikirkan orang-orang yang beragama selain Islam? Mungkin mereka pun risih. Tapi alasan kita sebagai orang Islam kan ini tidak setiap hari. Ya sama, acara kegiatan mereka pun tidak setiap hari. Natalan pun setahun sekali. Di mana toleransi kita sebagai agama Islam? Sementara Rasulullah SAW menjunjung akhlak sebagai puncak dakwah yang tertinggi terhadap agama yang bukan Islam. Natal lupa. Apa Bapak ruginya? Sebagai saran dari saya, kita sebagai umat beragama harus mentoleransi, menghargai dan menghormati agama lainnya. Masalah sah atau tidaknya ibadah mereka itu biar menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Kita sebagai umat muslim juga tidak beribadah di masjid saja. Kita kadang beribadah di rumah ataupun di lapangan apabila kita merayakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah menurut Anda itu tidak sah? Ini pelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi peperangan antara suku dan agama. Izin speak ya Pak. Ada kata-kata Bapak tadi, yang namanya Nasrani itu ibadahnya harus di gereja. Setahu saya, karena saya punya tetangga, ibadah itu mereka sudah suka juga ngelakuin di rumah. Ada kebaktiannya. Sama halnya dengan kita muslim, Pak. Terkadang kita ada pengajian di rumah, kajian-kajian Islami di rumah. Kadang kita ada sholat tarawih bersama di rumah pada saat buka bersama. Ya semuanya lah, kita ibadah itu bisa di mana aja. Tidak harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid, tidak harus di gereja. Yang ya seperti itu Pak. Jadi mohon toleransi agamanya Pak. Terima kasih. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ayo dong kita belajar lagi. Gimana sih maksud toleransi itu? Kemarin saya bahas masalah orang yang mengucapkan selamat Natal itu maka keluar dari akidah, keluar dari Islam. Nah, sekarang ini orang yang mau ibadah jangan dilarang-larang. Walaupun mereka umat di luar Islam, non-muslim, jangan dilarang-larang. Ayo kita belajar lagi apa sih bentuk toleransi lakum dinukum waliyadin yang kita tahu, yang kita maksud, apalagi orang Islam. Kita teman-teman, umat Islam ini seharusnya itu terkenal dengan antusiasnya, terkenal dengan toleransinya.
Ya, jangan kita intoleran. Biar orang berkata apa, umat Islam itu intoleran dan segala macam. Yang penting kita di lapangan, faktanya kita tuh tidaklah intoleran. Nah, perkara orang ibadah, saya sebagai umat Islam, nih bayangin ketika kita lagi merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, sampai nutup-nutup jalan, sampai di lapangan dan sebagainya, tiba-tiba ada yang melarang kita ngamuk nggak sebagai orang Islam? Kita ngamuk. Sakit hati nggak? Kita sakit hati. Kita marah teman-teman. Maka saya himbau kepada teman-teman, apalagi umat Islam, tolong dong toleransi kita kepada walaupun umat non-muslim, ya kita tetap jaga tali silaturahmi kita kepada mereka. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita. Kita nggak mau agama kita, ibadah kita dilarang-larang, ya. Begitu juga mereka, teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya. Yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah, Pak. Cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Ayo generasi milenial, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, di kita, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi sebuah insiden tindakan intimidasi upaya pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang yang sedang merayakan Natal. Kronologisnya adalah perayaan Natalnya dilaksanakan di rumah orang yang merayakan tersebut. Namun ada beberapa warga yang tidak terima dan berusaha membubarkan. Walaupun pihak kepolisian melalui Pak Kapolres sudah mengklarifikasi bahwa ibadah Natalnya berjalan lancar dan dikawal sampai selesai. Tapi bukan itu poinnya. Yang mau saya tekankan berarti terbukti, berarti nyata bahwa di Kabupaten Bogor angka intoleransi masih sangat tinggi. Kenapa? Karena di video, nanti saya upload videonya, si bapak-bapak yang ikut dalam upaya pembubaran ibadah Natal di rumah seorang tersebut, itu mengatakan bahwasanya ibadah yang sahnya orang Kristen ya di gereja. Kalau nggak di gereja berarti nggak sah. Pertanyaan saya, sejak kapan Islam ini mempelajari sah dan tidak sahnya ibadah orang yang memiliki agama lain di luar Islam? Ini sudah bentuk daripada pelencengan terhadap nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kembali, saya sebutkan sebuah historis, saya sebutkan sebuah dalil, bahwasanya dulu Rasulullah pernah membiarkan kepada umat non-muslim memakai Masjid Nabawi sebagai tempat untuk melakukan kebaktian atau ibadah. Lah ini, orang Kristen ya, atau orang Katolik, saya nggak tahu ini perayaan Natalnya, dia tidak minta tempat, dia tidak minta makan, dia tidak minta sumbangsi, dan dia tidak minta untuk untuk minta bantuan lah dari warga sekitar.
tapi kok dibubarkan, tapi kok diintimidasi. Ada apa gitu loh. Kita ini berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar pondasi kita bersatu sesama umat manusia di Indonesia. Agama boleh beda, tapi jangan kemudian kita merasa paling dekat dengan Tuhan, kita ini merasa paling superior dengan agama kita, karena hari ini kita sedang berada dalam satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Jadi teman-teman, saya mau katakan, kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, walaupun agama kita berbeda. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyangka video saya kemarin benar-benar rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Maaf ya Pak, saya punya prinsip, bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh. Karena pribadi saya di kota saya, pada saat sholat Jumat di hari Jumat itu jalan ditutup. Dan untuk agama lain itu benar-benar menghormati. Mereka tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Begitu pula pada saat maghrib. Begitu azan maghrib berkumandang, tetangga-tetangga di sebelah saya tetap langsung kunci pintu. Dan tidak ada suara. Begitulah indahnya toleransi saling memahami Pak. Bukan mengurusi agama orang lain. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya izin stage ya video ini karena saya ingin berkomentar sedikit tentang video ini. Terima kasih. Terkhusus kepada Bapak tadi, ya, Bapak tadi kan mengatakan bahwa tidak sah kalau misalnya tidak berdoa di gereja. Pak, saya mau tanya kepada Bapak ya, sejak kapan Bapak mengetahui agama lain berdoa sah atau tidak sah di dalam hal ini? Emang standar sah atau tidak sah di dalam hal ini untuk agama lain itu seperti apa berdoanya Pak? Saya mau tanya nih. Pak, sebenarnya Bapak itu keberatan apa sih sebenarnya Pak ya? Mereka kan sudah menyebutkan mereka ibadah hanya 4 jam saja, 4 jam saja. Kenapa kok Bapak itu kok keberatan? Padahal kan nggak tiap hari nih. Konteksnya ya, secara konteks tidak setiap hari beribadahnya di situ, hanya 4 jam. Kenapa harus ribut-ribut seperti itu loh Pak? Apa Bapak tidak malu beritanya Bapak ini menyebar kemana-mana seperti itu? Seakan-akan di sini terjadi yang namanya tidak ada toleransi seperti itu Pak, gara-gara Bapak ini. Seharusnya Pak, Bapak jangan ngerecokin mereka. Seharusnya apa Pak? Bapak harus menjadi teladan buat mereka. Kasih contoh yang baik, yaitu apa? Jagain mereka beribadah. Mereka akan senang hati sama Bapak, gitu loh. Mereka akan kagum sama Bapak, seperti itu. Bukan dengan cara merecoki seperti ini. Ingat Pak, Bapak itu sudah tua, seperti itu. Orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik untuk generasi yang lebih bawah. Seperti itu Pak, ya. Salam toleransi. Video tentang umat Nasrani yang sedang beribadah merayakan hari Natal mungkin ya, tapi bukan di gereja gitu. Terus dilarang sama warga situ, terutama ada bapak-bapak Muslim ya yang mengatakan katanya kalau umat Nasrani itu beribadah harus di gereja. Nah kalau soal itu gue juga sebenarnya tidak setuju gitu ya, karena menurut gue itu beribadah itu bisa di mana saja gitu. Begitu juga dengan umat Muslim gitu kan, beribadah itu tidak harus di masjid ya, bisa di rumah atau di mana saja gitu. Mungkin begitu juga dengan umat Nasrani ya gitu. Tapi di PT ini gue lihat gitu, ada seorang ibu Muslim yang memimpin ibadah atau upacara di sebuah gereja untuk umat Nasrani. Kalau nggak salah gue baca dari komen-komennya, katanya ibu ini ibu wali kota ya katanya. Ini yang mau gue tanyain, emang boleh gitu ya seorang ibu yang Muslim atau beragama Islam memimpin upacara atau ibadah untuk umat Nasrani gitu? Gue tahu gitu ya, toleransi itu penting bagi sesama umat beragama. Cuman terus terang kalau pemandangan seperti ini gue baru lihat gitu. Kalau saling menghargai dalam beragama itu gue tahu gitu. Tapi emang boleh gitu ya? Yang mau gue tanyain, emang boleh gitu seorang umat Muslim memimpin upacara atau ibadah bagi umat Nasrani? Coba tolong dijawab ya. Gue serius cuma pengen tahu aja untuk nambah-nambah pengetahuan gue. Oke? Numpang state ya.
Coba lo ngasih tahu si bapak yang tadi dong, sih, sama warga sono yang melarang orang beribadah. Pertanyaan gue, lu siapa? Gak ada hak lu larang-larang orang beribadah. Apalagi ini hari besar, hari raya, gak ada bedanya sama Idul Fitri, gak ada bedanya sama Imlek, gak ada bedanya sama Nyepi. Dan ini negara bukan negara makhluk lu orang doang. Negara ini campur, semua bersatu. Makanya dibentuknya NKRI. Jadi kalau lu nggak ngerti NKRI, saran gua, lu jangan ada di planet ini. Lu di Pluto sono tinggal. Jadi lu bentuk sendiri, lu bangun sendiri, ya kan? Lu beranak pinak di sana sendiri aja. Ingat, bencana di mana-mana, tobat. Kalau udah kena bencana baru videonya nangis-nangis, ya kan? Ingat itu. Nah, di sini saya membahas mengapa Natal dilarang oleh beberapa ustadz yang radikal, ya. Kita akan coba menjelaskan dengan serius namun tetap ramah gitu ya. Jadi gini, mari kita mulai dengan pertanyaan besar. Mengapa ada kelompok yang melarang umat Islam merayakan Natal? Ya kan, beberapa ustadz yang dikenal dengan pandangan radikal mengatakan bahwa perayaan Natal adalah bentuk penyimpangan, bahkan bisa dianggap sebagai untuk syirik gitu ya, ataupun pengabdian kepada selain Allah gitu ya. Mereka berpendapat bahwa perayaan Natal adalah bentuk pengesahan atas keyakinan Kristen yang menurut mereka harus dihindari gitu ya. Beberapa argumen yang sering dikemukakan oleh mereka yang melarang perayaan Natal adalah, yang pertama itu mereka menganggap Natal sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus yang harus dihindari karena dianggap sebagai penyesatan dalam agama Islam gitu ya. Kedua, mereka berpendapat bahwa berpartisipasi dalam perayaan tersebut, baik itu dengan mengucapkan selamat Natal atau bahkan sekedar hadir di acara Natal, bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kemusyrikan gitu teman-teman ya. Itu yang saya lihat setelah saya observasi gitu ya. Tentu saja bagi mereka yang punya pandangan seperti ini, perayaan Natal dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam ya. Tapi saya ingin bertanya kepada rekan-rekan juga ya, teman-teman ya, apakah benar begitu? Mungkin nanti yang non-Kristen ataupun Muslim menonton video ini, coba jawab gitu ya. Coba kita bertukar pikiran, berdiskusi. Apakah dengan ikut merayakan kita benar-benar melanggar ajaran agama kita gitu ya? Atau mungkin ada ruang untuk kita merayakan Natal sebagai bentuk toleransi, kedamaian, dan saling menghargai antar umat beragama. Yuk kita nanti coba berdiskusi ya, menurut kamu bagaimana? Apakah larangan seperti ini beralasan atau justru terlalu kaku gitu ya? Jadi tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, sambil kita coba mengulas ya keseruan dan kedamaian Natal yang menyatukan ini. Kita lihat tadi ada beberapa video dan itu sangat memberkati gitu ya. Banyak juga pemimpin-pemimpin yang mengakui ataupun mengucapkan selamat Natal gitu ya. Mau itu presiden, wakil presiden dan sebagainya gitu ya. Oke, ini kita bahas lanjut, tapi sekarang mari kita lihat sisi yang berbeda ya. Sebagai orang yang terbiasa merayakan Natal, saya bisa bilang ya, Natal itu adalah perayaan yang penuh sukacita,
dan damai, kedamaian. Bukankah itu yang kita semua inginkan, ya? Toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai satu sama lain. Setiap tahun kita melihat orang-orang dari berbagai agama ikut merayakan Natal bersama keluarga, teman, bahkan dengan tetangga yang bukan seagama gitu ya. Ada kebersamaan di situ, ada rasa cinta yang terjalin gitu ya. Orang-orang saling memberi, berbagi kebahagiaan, dan itulah nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh siapapun gitu ya. Saya yakin banyak dari kalian yang pernah merasakan betapa indahnya ketika kita berbagi kebahagiaan dengan sesama. Di tengah-tengah dunia yang penuh ketegangan ini, Natal memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak dan merayakan kedamaian. Bukankah itu yang kita butuhkan? Sebuah momen untuk menghargai sesama, apapun latar belakang agama ataupun kepercayaan kita. Ya. Dan yang lebih penting gitu ya, lagi-lagi saya katakan, tidak hanya bagi umat Kristen, tetapi perayaan ini membawa pesan damai dan kasih yang bisa diterima oleh siapa saja. Begitu banyak orang yang merasakan lebih dekat gitu ya, satu sama lain karena ya Natal ini gitu. Bahkan di banyak tempat ada acara berbagi kasih seperti pembagian sembako ataupun bantuan kepada yang membutuhkan gitu kan. Justru di momen-momen Natal ini juga gitu. Jadi meskipun ada sebagian yang melarang, ada begitu banyak orang yang merasakan kedamaian dan kebahagiaan ketika mereka merayakan Natal bersama. Bahkan kalau mereka bukan pemeluk agama Kristen, Natal itu lebih dari sekedar agama, teman-teman ya. Natal itu adalah tentang kasih, kedamaian, dan pengertian gitu ya. Pada akhirnya perayaan Natal mengajarkan kita tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Menurut saya, yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup berdampingan, menghargai satu sama lain, dan merayakan momen-momen indah bersama. Natal adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kita semua bisa hidup dalam harmoni. Ya. Perayaan Natal bukan hanya soal pohon Natal dan hadiah. Ini tentang menunjukkan kasih sayang kepada orang lain gitu ya. Momen untuk merangkul mereka yang mungkin kita belum pernah kenal sebelumnya, berbagi kebahagiaan, dan tentu saja ini tentang menyebarkan cinta gitu ya teman-teman. Saya ingin bertanya kepada kalian teman-teman ya, saudara-saudara yang menonton, siapapun itu yang menonton saat ini, bagaimana dengan pengalaman kalian? Pernahkah kalian merayakan Natal bersama teman ataupun tetangga yang berbeda agama? Ya, bagaimana perasaan kalian saat itu? Apakah kalian merasa bahwa perayaan Natal itu mendekatkan kita satu sama lain? Nanti komen ya teman-teman. Kita harus berdiskusi dan berbagi pengalaman gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita tentang perayaan Natal yang kontroversial ya akhir-akhir ini. Walaupun sekarang juga masih Natal ya, meskipun ada yang melarang, kita tidak bisa menutup mata gitu ya, bahwa Natal juga bisa menjadi momen yang membawa kedamaian, sukacita, dan yang paling penting
menghargai perbedaan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kita harus lebih terbuka terhadap perayaan-perayaan seperti ini sebagai tanda toleransi? Atau apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan? Ayo, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng di kolom komentar. Kita berdiskusi ya di kolom komentar. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan pesan ya, share video ini, dan tentunya subscribe channel ini agar terus mengikuti video-video menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, dan semoga kita bisa terus hidup dalam kedamaian dan kasih sayang gitu ya. Dan saya dari Gereja YouTube mengucapkan selamat Natal, damai sukacita bersama kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah. Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya, karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat, dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari, 25 Desember, tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama itu datang ke sana, utusan ke Koptik, gereja Koptik, sekedar mengatakan selamat kelahiran Isa bin Maryam. Gitu Pak bahasanya. Ya. Dalilnya ada di surat Maryam, ya. Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir, gitu. Jadi ini bukan masalah liberal nggak liberal, ini masalah fatwa murni. Jadi tolong diingat-ingat, ini bukan masalah liberal, plural, enggak ada urusan itu. Itu masalahnya kita memahami ini versi akidah atau versi muamalah. Kalau versi akidah harus jelas Ibnullah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam aman. Muamalat, jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas, ini bukan kalam saya. Tapi karena kita orang Indonesia, mayoritas Muslim, kita bukan pejabat, bukan direktur, perlu nggak ngucapin selamat Natal? Ya nggak perlu Pak. Kecuali Bapak punya tetangga gitu ya. Kalau tetangga bisa kalimatnya umum aja, selamat ya, gitu. Gak usah bilang selamat Natal, nggak mah? Ya, biar nggak terjebak. Ini yang disebut al-khuruj minal khilaf, mustahab. Keluar dari zona perdebatan itu dianjurkan. Ini orang lagi debat nih, ulama di sini, udah kita keluar. Saya nggak ngucapin selamat Natal, tapi saya ngucapin selamat, gitu. Nah, dulu konfliknya Buya Hamka dengan pemerintah Soeharto itu kan masalah diksi ini. Tapi bocoran dari anaknya Buya Hamka ngucapin selamat Natal Pak ke tetangganya. Ya, ini versi anaknya. Jadi nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal, hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam deh? Tetap Islam ya. Jadi ini persoalan sudah lama dan kita harus terang benderang. Antum kan maunya hitam putih. Nah inilah jawabannya ya. Tahun 2021 saya bikin sayembara tunjukkan ayat Al-Quran atau hadis sabda Nabi yang berbunyi haram ucapkan selamat Natal.
Kalau ada saya kasih hadiah 50 juta. Tahun 2022 saya naikkan hadiahnya jadi 300 juta. Sampai hari ini tahun 2024 belum ada yang bisa tunjukkan ayat atau hadis yang larang ucapkan selamat Natal. Maka oleh sebab itu saya seorang muslim mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristen karena dalam Islam agama saya tidak ada larangan mengucapkannya. Merry Christmas everyone. Selamat Natal. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.